Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan. Ketemu lagi dengan saya Profesor Dr. Esmira Mandasari Saragi SMH dengan materi perkuliahan pengantar ilmu hukum. Ya, kali ini kita melalui metode asinkronus melalui video ya perkuliahannya. Jangan lupa nanti absensinya tuliskan nama lengkap dan NPM di kolom komentar video yang akan saya share di YouTube saya. Lalu jika ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Kemudian tolong nanti di like dan subscribe ya. Baik, kita membahas mengenai azas hukum. Silakan lihat bahan materi yang sudah saya share ke Komting ya. Jadi ada beberapa pendapat tentang azas hukum. Menurut Sacipto Raharjo, azas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum karena azas hukum adalah landasan dan dasar dikeluarkannya suatu peraturan hukum ya. Jadi ada beberapa ahli hukum yang mengeluarkan definisi tentang azas hukum, yaitu ada Karl Lorenz, kemudian ada Belfroid dan ada P.S. Holten ya. Lalu ada Van Eykam Homes, ada Sudikno Mertoksumo ya. Beliau para pakar dari asas hukum tersebut menyimpulkan bahwa asas hukum pada dasarnya apa yang disebut dengan asas hukum sebagai dasar-dasar umum ya yang terkandung dalam peraturan hukum, dan dasar-dasar umum tersebut adalah merupakan sesuatu yang mengandung nilai-nilai etis. Peraturan hukum adalah ketentuan konkret tentang cara berperilaku di dalam masyarakat. Merupakan konkretisasi dari asas hukum. Jadi asas hukum bukanlah norma yang secara konkret, karena asas hukum adalah jiwa norma hukum itu sendiri ya. Jadi norma hukum merupakan penjabaran secara konkret dari asas hukum. Jadi dikatakan asas hukum sebagai jiwanya norma hukum. Jadi beda ya norma hukum dengan asas hukum. Jadi kalau asas hukum itu jiwanya norma hukum atau peraturan hukum karena ia merupakan dasar lahirnya peraturan hukum. Kemudian asas hukum merupakan petunjuk arah bagi pembentuk hukum dan pengambil keputusan. Ya, pada umumnya asas hukum tidak dituangkan dalam bentuk peraturan yang konkret atau pasal-pasal ya. Misalnya asas fiksi hukum ya, asas fakta servanda ya. Akan tetapi tidak jarang asas hukum itu dituangkan dalam peraturan konkret seperti azas presumption of innocence dan lain-lain ya. Kemudian kita memasuki pembahasan mengenai pembagian asas hukum. Nah, ada yang pertama asas hukum umum ya. Asas hukum umum, lalu ada namanya asas hukum khusus ya. Kita bahas mengenai asas hukum umum dulu. Kalau asas hukum umum ini ialah asas yang berhubungan dengan bidang hukum dan berlaku untuk semua bidang hukum itu ya. Seperti asas equality before the law, asas lex posteriori derogat lex general priori. Lalu ada asas bahwa apa yang lahirnya tampak benar untuk sementara harus dianggap demikian sampai diputus lain ya oleh pengadilan ya. Menurut P.S. Holten ada 5 asas hukum umum, yaitu yang pertama ada asas kepribadian, yang kedua asas persekutuan, yang ketiga asas kesamaan, yang keempat ada asas kewibawaan, dan yang terakhir ada asas pemisahan antara baik dan buruk. Jadi dalam asas kepribadian manusia menginginkan adanya kebebasan individu ya Bapak Ibu ya. Dalam asas ini menunjuk bahwa pengakuan kepribadian manusia adalah objek hukum ya. Kesatuan dan cinta kasih, keutuhan masyarakat ya. Kemudian asas persamaan menghendaki adanya keadilan, dalam arti setiap orang adalah sama di dalam hukum ya, atau disebut dengan azas equality before the law ya. Setiap orang diperlakukan sama ya. Dalam Undang-Undang Dasar Pembukaan 45 juga dikatakan bahwa semua manusia diperlakukan sama di depan hukum ya. Namun banyak ya masyarakat yang mengatakan bahwa hukum itu
tidak memanusiakan manusia, ya, karena ada sebagian besar masyarakat yang menganggap bahwa banyak ketidakadilan di sana sini. Jadi kalau istilahnya itu bahasa Jawanya mewongke uwong, ya, memanusiakan manusia, mewongke uwong, gitu ya, itu bahasa Jawanya, ya. Jadi sedangkan azas kewibawaan memperlihatkan adanya ketidaksamaan. Kemudian Bapak Ibu, kita membahas mengenai yang kedua, ya, asas hukum khusus. Nah, asas yang berfungsi dalam bidang yang lebih sempit, ya, seperti dalam bidang hukum perdata, hukum pidana, dan lain-lain sebagainya. Oke, kemudian kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu fungsi asas hukum. Apa sih fungsinya? Ya, setelah kita udah bahas pembagian, definisi, dan lain sebagainya, tentu kita akan bahas fungsi. Ada dua fungsi, ya. Fungsi dalam hukum, fungsi dalam ilmu hukum, ya, terkait untuk asas hukum tersebut. Yang pertama, fungsi dalam hukum, ya, mendasarkan eksistensi pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim, ya. Ini merupakan fungsi yang bersifat mengesahkan serta mempunyai pengaruh yang normatif dan mengikat para pihak. Kemudian kalau untuk fungsi dalam ilmu hukum, ini hanya bersifat mengatur dan eksplikatif atau menjelaskan, ya. Kalau yang tadi kan mengesahkan, gitu ya. Tujuan adalah memberi ikhtiar, tidak normatif sifatnya dan tidak termasuk dalam hukum positif. Contohnya apa? Ya, ini yang pertama ada azas legalitas, ya. Tiada suatu perbuatan pun dapat dihukum kecuali atas kekuatan undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Ini dikenal dengan pasal 1 ayat 1 KUH pidana, atau dengan istilah asas undang-undang tidak berlaku surut, atau yang bahasa Belandanya lebih populer dikenal dengan nullum dilectum sine previa lege punali. Ya, ini sangat ngetren, ya. Bapak Ibu, tolong diingat, asas legalitas di pasal 1 ayat 1 KUHP, ya. Kemudian bahasa Belandanya kalau nggak hafal sampai panjang, ya minimal nullum dilectum saja sudah tahu itu. Seluruh masyarakat hukum, ya, yang orang hukum yang tahu, yang di luar itu pasti tidak tahu, ya. Dulu saya juga nggak hafal sampai panjang, saya hafalnya nullum dilectum aja, gitu ya. Tapi ya lama-kelamaan karena memang udah bidangnya hukum, ya mau nggak mau, ya harus panjang, ya, nullum dilectum sine previa lege punali. Oke. Kemudian yang kedua ada azas presumption of innocence, ya, azas praduga tidak bersalah, yakni bahwa seorang dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan hakim yang menyatakan bahwa ia bersalah dan keputusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau inkrah. Nah, Bapak Ibu, banyak sekali mahasiswa yang tidak mengerti apa arti inkrah, ya. Inkrah itu artinya mempunyai hukum tetap, kekuatan hukum tetap. Jadi bagaimana dia memperoleh kekuatan hukum tetap? Yaitu ketika tidak ada upaya hukum lain dari para pihak, ya, itu jawabannya. Jadi bukan berarti ketika di tingkat pertama di pengadilan negeri hakim memutuskan, ya, vonis, ya, kepada si terdakwa misalnya, lantas itu dikatakan inkrah, itu belum tentu, ya, Bapak Ibu. Nanti bisa dilihat dulu apakah para pihak ada melakukan upaya hukum lain, ya, apakah banding atau kasasi. Nah, itu mempengaruhi inkrah atau tidaknya. Jadi ketika ada upaya hukum lain, maka putusan yang disampaikan oleh hakim di tahap awal tadi di tingkat pertama itu tidak serta-merta mempunyai kekuatan hukum tetap karena masih ada upaya hukum lain dari para pihak. Itu maksudnya, ya, inkrah. Nah, azas presumption of innocence ini masyarakat banyak yang tidak memahami asas ini karena setiap ada orang, misal contohnya di suatu lingkungan masyarakat, ya, misalnya tiba-tiba dia tertangkap tangan atau banyak polisi datang untuk menangkap yang bersangkutan. Lantas nanti masyarakat berasumsi bahwa wah ini dia pelaku tindak pidananya, wah memang dia tuh memang jahat yang sehari-harinya memang begitu dia, misalnya gitu, ya.
memang dia suka mencuri itu, misalnya gitu, kasus tindak pidana pencurian. Kan belum tentu ya Bapak Ibu. Kan di sini dikatakan bahwa ada azas praduga tidak bersalah, bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada kekuatan hakim, ya, kekuatan keputusan hakim yang menyatakan bahwa ia bersalah dan keputusan itu sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ingkrah. Ya, tapi masyarakat kan nggak peduli soal itu. Ketika ditangkap polisi, dah itulah ada penjahatnya. Padahal kan belum tentu ya. Nah, mudah-mudahan video ini bisa dilihat oleh masyarakat sehingga masyarakat tidak lantas serta-merta langsung menjudge ya bahwa yang bersangkutan itu bersalah gitu ya. Ini kita memakai azas praduga tidak bersalah atau azas presumption of innocence. Oke. Kemudian yang ketiga namanya azas in dubio pro reo, yaitu dalam keraguan diberlakukan ketentuan yang paling menguntungkan bagi si terdakwa. Jadi yang diambil yang paling menguntungkan, bukan yang paling memberatkan ya. Nah, ini dia azas in dubio pro reo. Yang keempat ada azas similia similibus, yaitu bahwa perkara yang sama atau sejenis ya harus diputus sama atau serupa ya, ini ya. Perkara yang sama atau sejenis harus diputus sama atau serupa ya. Lalu ada namanya azas pacta sunt servanda ya, yaitu bahwa perjanjian yang sudah disepakati berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang bersangkutan. Jadi kalau kita sudah buat perjanjian itu adalah merupakan undang-undang bagi para pihak ya. Jadi harus taati ya, tidak boleh dilanggar. Yang keenam ada namanya azas Genstrafsgonder Schuld ya. Ialah azas tiada hukuman tanpa kesalahan ya. Jadi nggak akan mungkin dihukum ya kalau nggak ada kesalahan gitu ya. Kemudian yang ketujuh namanya azas lex posterior delegat lex priori, yaitu azas undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang terdahulu sejauh undang-undang itu mengatur objek yang sama. Jadi harus objek yang sama ya, sehingga bisa dibatalkan undang-undang yang terdahulu. Jadi dipakai undang-undang yang berlaku kemudian ya. Kemudian yang kedelapan ada azas lex superior delegat lex inferior, yakni suatu azas undang-undang di mana jika dua undang-undang yang mengatur objek yang sama, maka undang-undang yang lebih tinggi yang berlaku sedangkan undang-undang yang lebih rendah tidak mengikat. Ya, ini dia azasnya ya. Kemudian ada yang kesembilan, azas lex specialis derogat lex generalis. Ini azas ini sangat populer ya Bapak Ibu, tolong nanti diingat ya. Yakni undang-undang yang khusus menyampingkan undang-undang yang umum. Contohnya apa? Misalnya kasus tindak pidana korupsi ya. Sudah ada undang-undangnya, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, junto Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 ya. Atau saya terbalik ya, sorry. Undang-Undang Nomor 31 tahun 99, junto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ya. Jadi di dalam KUHP yang bersifat umum memang sekilas diatur ya. Tapi karena itu umum, yang tidak detail berisikan tentang tindak pidana korupsi dan sudah ada undang-undang yang khusus, maka KUHP tidak dipakai. Maka yang dipakai adalah undang-undang tindak pidana korupsi. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi masih banyak lagi undang-undang yang khusus yang lainnya Bapak Ibu ya. Seperti apa? Seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika, tindak pidana psikotropika, lalu tindak pidana perdagangan orang, kekerasan dalam rumah tangga, ya. Dan lain sebagainya, termasuk tidak pidana perbankan, perkebunan gitu ya. Tapi kalau pelakunya misalnya lebih dari satu orang ya, itu akan dijuntukan dengan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ya. Tetap akan ada ikut KUHP-nya ketika pelakunya lebih dari satu orang. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak atas waktunya. Insya Allah kita ketemu di minggu depan, di Sabtu depan dengan keadaan sehat, sukses, bahagia, dan semuanya selamat weekend. Semoga melimpah rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya.